Tema kita mengenai tawakal ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum itu kita perlu mengetahui ya, apa sih itu tawakal ya dalam segi bahasa. Oke. Tawakal ya berasal dari bahasa Arab, yaitu wakala yakulu wakala, yang artinya ya menyerahkan, mewakilkan, dan wakil ya. Terkait dengan artinya menyerahkan, teman-teman ya, terdapat dalam kata wakal wallahu tawakkal alaih ya, yang artinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan kepadanya. Nah, dan selanjutnya ya, yang terkait dengan kata mewakilkan ya, teman-teman ya. Ya, wakultuhu fatawakkalu ya, yang artinya saya serahkan urusan saya kepadanya sehingga dia mewakili dari saya ya. Terus sedangkan untuk kata wakil ya atau wakil, yaitu memiliki urusan ya, itu telah melimpahkan ya wewenang kepada wakil untuk menyelesaikan urusannya, dan ia disebut maukul ilaih ya. Nah, lanjut, dalam segi kamus bahasa Indonesia ya teman-teman ya, tawakal berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berserah ke kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan segenap hati ya, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah berusaha ya. Berdasarkan sejumlah pengertian tawakal secara bahasa dapat dipahami bahwa ya, arti tawakal yaitu menyerahkan, mewakilkan, melimpahkan wewenang kepada yang diwakilkan ya. Penyerahan suatu urusan untuk diselesaikan oleh yang diwakilkan. Oke. Nah, ini mengenai pengertian tawakal secara bahasa ya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah tawakal ya, terminologi tawakal menurut beberapa para ulama ya teman-teman ya. Di sini tercantum bisa pertama Imam Al-Ghazali ya, menurut pandangan Imam Al-Ghazali, kedua menurut Quraisy Shihab, ketiga menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya. Oke, menurut Imam Al-Ghazali ya teman-teman, dalam kitab Ihya Ulumuddin ketika menjelaskan tentang hakikat tauhid yang merupakan dasar dari sifat tawakal ya, ketahuilah bahwasanya tawakal itu adalah bagian dari keimanan ya teman-teman ya, dan seluruh bagian dari keimanan tidak akan terbentuk melainkan dengan ilmu ya, keadaan dan perbuatan. Nah, di sini udah jelas ya teman-teman dari pandangan Imam Al-Ghazali mengenai tawakal ya, bahwasanya tawakal itu adalah bagian dari keimanan ya teman-teman ya, dan seluruh bagian dari keimanan itu ya tidak akan terbentuk ya dengan melainkan ya dengan ilmu ya, keadaan dan perbuatan ya teman-teman. Oke, berikutnya adalah pandangan dari Bapak Muhammad Quraisy Shihab ya. Menurut pandangan beliau ya, dalam Al-Misbah menyatakan bahwa kata tawakal juga berakar kata sama dengan wakil teman-teman ya. Bukan hanya penyerahan secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi menyerahkan tersebut harus didahului ya teman-teman ya, dengan usaha manusiawi ya, dengan usaha kita sendiri ya, semampu kita teman-teman. Sehingga menjadikan Allah sebagai wakil ya, berarti seseorang harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mewujudkan segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini. Nah, di sini udah jelas ya teman-teman ya dari pandangan Bapak Quraisy Shihab ya mengenai tawakal ya, bahwasanya kita harus berusaha dengan usaha kita sendiri gitu, dengan kekuatan kita sendiri gitu teman-teman ya. Sehingga nanti apabila ada di beberapa keadaan ya, barangkali ya kita mungkin merasa udah berusaha gitu ya, namun masih kurang gitu, maka ya silahkan ya kita bertawakal kepada Allah, kita meminta tolong kepada Allah ya, karena hanya Allah ya
kita harus meyakini bahwa Allah yang mewujudkan segala sesuatu terjadi di alam raya ini, teman-teman. Oke, berikutnya dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, teman-teman ya. Tawakal adalah bagian dari ibadah ya, ibadah hati yang paling afdol, teman-teman. Ia juga merupakan akhlak yang paling agung ya dari sekian akhlak keimanan lainnya. Tawakal adalah memohon pertolongan ya, sedangkan penyerahan diri secara totalitas adalah salah satu bentuk ibadah. Nah, di sini udah jelas ya teman-teman ya, bagaimana pandangan dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengenai tawakal ya, bahwasanya ya tawakal itu adalah akhlak dan atau keimanan yang sangat sangat agung, teman-teman ya. Ya, sehingga apabila kita menyerahkan diri ya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk ibadah ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah tawakal ya dalam Al-Qur'an, teman-teman ya. yakni dalam surah Al-Imran ya, teman-teman ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza hammat ta'ifatani minkum antabsala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, yang artinya ingatlah ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur ya, karena takut pada Allah ya, adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ya, ayat ini mengingatkan kaum muslimin ya agar selalu bertawakal kepada Allah ya dalam setiap keadaan, khususnya ketika menghadapi rasa takut atau ragu dalam perjuangan. Nah, ini ayat Al-Qur'an ya, surah Al-Imran yang menyatakan bahwa kita dalam setiap keadaan itu ya, teman-teman ya, entah perang maupun hal-hal yang lain, kita harus tetap ya keinginan kita ya harus diiringi dengan tawakal gitu ya. Usaha kita harus diiringi dengan tawakal gitu. Adapun dalam surah At-Talaq ya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu ya, yang artinya dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, di sini ayatnya udah jelas ya, teman-teman ya, bagaimana sih kita ya bertawakal kepada Allah ya, maka Allah akan memberikan jalan gitu ya, teman-teman ya, ya akan memenuhi ya kebutuhan kita ya, keperluan kita begitu. Sebagai makhluk yang memiliki segala sifat terbatas ya, kita manusia ini harus menyadari ya bahwa hidup mereka dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala ya. Hidup kita ini, teman-teman ya, dalam genggaman Allah gitu. Setiap manusia membutuhkan bimbingan dan pertolongan Allah. Nah, ini udah jelas ya, teman-teman ya. Mereka harus berikhtiar ya, berdoa dan menentukan hasil akhir dari usahanya ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, teman-teman ya. Adapun dalam sabda Nabi, teman-teman ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkaluhi yarzuqukum kama yarzuqut tayra taqdu himasa wa taruhu bitana ya. Hadis riwayat Tirmizi ya. Yang artinya jika kalian bertawakal kepada Allah ya sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian ya seperti seekor burung, teman-teman ya. Pagi-pagi ia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Nah, teman-teman, hadis di atas ya menjelaskan bahwa tawakal adalah gerakan yang dilakukan dengan penuh gairah dan semangat, teman-teman ya. Misalnya burung ya, seperti contoh ya di dalam hadis tadi ya, untuk memperoleh butir-butir rezeki, teman-teman ya, yang dari Allah Subhanahu wa taala sediakan di muka bumi ini. Burung tersebut tidak hanya bermenung ya, tidak hanya diam saja, teman-teman ya. Dia tidak hanya diam di atas dahan pohon atau sarangnya saja ya, akan tetapi burung tersebut harus terbang ya,
terbang terkadang harus menempuh jarak yang cukup jauh teman-teman ya, bahkan kadang ya berimigrasi dengan menempuh jarak sampai ribuan mil teman-teman ya. Makna dari tawakal ini ya sebagaimana yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di hadis tadi ya. Oke, berikutnya kita masuk ke macam-macam tawakal teman-teman ya. Pertama, tawakal kepada pekerjaan yang mempunyai sebab dan ilat teman-teman. Oke, tawakal yang mempunyai sebab dan ilat adalah ya mengharuskan manusia berusaha terlebih dahulu sebatas kemampuan yang dimilikinya. Nah, jelas di sini teman-temannya. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam menganjurkan pemeluknya untuk berusaha ya. Tetapi pada saat yang sama dituntut juga untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kedua, ya, tawakal dalam urusan yang tidak berilat, teman-teman. Manusia memiliki keterbatasan dalam segala hal ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, teman-teman. Oleh karena itu, perwakilan kepada manusia berbeda dengan perwakilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah jelas teman-teman ya. Jika perwakilan kepada manusia untuk melaksanakan sesuatu, maka Anda telah menugaskan wakil Anda ya, itu untuk melaksanakan hal tersebut ya. Di mana yang menyerahkan tidak perlu lagi melibatkan diri. Nah, itu ya kalau kita menyerahkan atau mewakilkan hal tersebut kepada manusia gitu. Oke, yang ketiga teman-teman ya, tawakal dalam meraih apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berupa iman, teman-teman. Seorang muslim ya bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tentu akan senantiasa mengikuti segala petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, tawakal tidak berarti pasif, teman-teman. Oleh orang muslim yang taat mengikuti petunjuk Tuhan dan Rasul-Nya justru akan menjadi dinamis dan aktif dalam menjalani hidupnya, teman-teman ya, gitu. Oke, berikutnya adalah tingkatan tawakal menurut Syekh Al-Harawi ya, teman-teman ya. Tawakal memiliki tingkatan-tingkatan ya, menurut kadar keimanannya masing-masing ya. Keimanan orang-orang ya, tekad atau orang yang bertawakal tersebut ya, keimanan dan tekad ya, teman-teman ya. Syekh Al-Harawi menyebutkan tingkatan tawakal dilihat dari aspek manusia melewatinya sebagai yang dilewati ya sebagai berikut ya, teman-temannya. Pertama adalah tawakal disertai dengan niat ya, dan perintah untuk melakukan hal-hal yang baik dan menyibukkan diri dengan memberi manfaat kepada makhluk dan meninggalkan dakwaan yang bukan hanya kepada diri sendiri. Nah, di sini udah jelas ya teman-teman ya, bahwa tawakal disertai dengan niat ya, teman-teman ya, dan perintah untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat gitu, teman-teman ya. Oke, yang kedua adalah tawakal dengan menggugurkan kewajiban dan menutup mata dari sebab, sebagaimana suatu usaha seorang untuk lebih fokus terhadap kewajibannya ya. Nah, di sini udah jelas ya teman-teman ya, bahwa tawakal itu adalah menggugurkan kewajiban gitu ya. Apabila kita punya kewajiban ya, namun dalam beberapa keadaan kita mungkin sangat kesulitan dan lain sebagainya ya, maka kita harus bertawakal gitu kepada Allah, harus meminta tolong gitu kepada Allah ya. Maka nanti kita akan menutup mata dari sebab dalam artian adalah hal-hal yang membuat kita menyerah gitu, teman-teman ya, sehingga membuat kita fokus terhadap kewajiban kita begitu, teman-teman. Nah, oke, berikutnya adalah ketiga tawakal yang disertai dengan ilmu untuk membersihkan jiwa dan penyakit hati. Nah, ini udah jelas ya teman-teman ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya itu maha kuasa, teman-teman ya. Segala sesuatu dengan kekuasaannya atau keperkasaannya ya, teman-teman ya, tiada sekutu dengannya. Nah, di sini meyakinkan kita bahwa teman-teman, ketika kita bertawakal kepada Allah ya, maka Allah akan dengan kekuasaannya ya, dengan maha kuasanya akan memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalankan hal yang sekiranya sulit bagi kita begitu, teman-teman. Oke, berikutnya adalah mengenai hikmah ya. Hikmah tawakal itu sendiri, teman-teman. Ya, di sini saya menyebutkan ada 3 di sini, teman-teman ya. Pertama, terwujudnya iman. Kedua, berasa cukup dalam kehidupan. Ketiga, lahirnya kekuatan hati, keberanian, keteguhan dan perlawanan terhadap musuh ya. Oke, terwujudnya iman ya. Sering
seringkali dijumpai dalam firman-Nya ya, firman Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara tawakal dengan orang-orang yang beriman, teman-teman ya. Hal ini menandakan bahwa tawakal merupakan perkara yang sangat agung, teman-teman, yang tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman ya. Tawakal ya bagian dari ibadah hati ya, yang akan membawa pelakunya ke jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berdasarkan keberiringan ya, beriringan gitu antara iman dan tawakal ya, maka tidak diragukan lagi bahwa hikmah dari tawakal yang paling agung adalah realisasi iman seorang hamba gitu. Nah, jadinya ketika kita bertawakal, teman-teman ya, maka terwujudnya iman di sana, teman-teman. Terwujudnya kepercayaan lebih besar lagi kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya merasa cukup dalam kehidupan. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu itu tergantung pada orang yang bertawakal kepadanya, teman-teman ya. Pertama, memberi kecukupan kepada orang yang berlindung kepadanya. Kedua, memberi rasa aman kepada orang yang takut kepadanya. Ketiga, memberikan perlindungan kepada orang-orang yang memberi pertolongan ya. Oleh karena itu ya, teman-teman, barang siapa yang berlindung, meminta dan bertawakal kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dan menjaga serta memelihara dirinya. Hal ini merupakan balasan yang paling agung, teman-teman ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk memberikan balasan sendiri kepada orang yang bertawakal gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3 ya, yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya gitu. Nah, ini udah jelas, teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah lahirnya kekuatan hati, keberanian ya, keteguhan dan perlawanan terhadap musuh, teman-teman. Musuh di sini bukan hanya ya musuh dengan perang saja, akan tetapi musuh dalam hal-hal yang buruk gitu, seperti kemalasan dan lain sebagainya. Adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hati, keteguhan, keberanian dan perlawanan terhadap musuh sekuat apapun musuh tersebut, teman-teman. Orang yang bertawakal tidak akan terbelenggu ya, atau ketergantungan kepada makhluk yang lemah, teman-teman. Dan orang yang tersebut mencukupkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa karena keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka akan timbul ya keberanian yang luar biasa, teman-teman. Hal itu tampak pada keberanian yang mujahidin ya, yang seringkali jumlah dan kekuatan fisik serta perlengkapan materi mereka sangat minim, teman-teman, dibandingkan dengan apa yang dimiliki musuhnya ya. Tapi mereka berhasil tegar dan menghadapi musuh mereka, bahkan membuat musuh mereka ketakutan gitu, teman-teman. Nah, di sini ya udah dijelaskan contohnya, teman-teman ya, bahwasanya kaum muslimin ya seringkali sedikit gitu personil tentara dan kekuatan senjata dan lain sebagainya minim gitu. Akan tetapi dengan tawakalnya mereka kepada Allah, dengan meminta pertolongannya kepada Allah, mereka diberikan oleh Allah kekuatan yang sangat besar gitu, sehingga mereka mempunyai keberanian yang tinggi begitu untuk melawan musuh-musuhnya ya, sekuat apapun musuhnya itu. Oke, teman-teman ya, mungkin sekian saja ya, teman-teman ya, mengenai penjelasan saya tentang tawakal, teman-teman ya. Dan syukron atas waktu dan tempatnya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat juga ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.